Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7 SMP 1 Pejajar tahun ajaran 2021-2022, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi MPLS, yaitu karakter pelajar Pancasila, di mana kita yaitu harus memiliki rasa kebangsaan dan bernegara yang tinggi. Berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi, banyak tantangan bagi kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya, yaitu merupakan tanggung jawab rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyat dan pemerintah untuk khususnya yaitu bagi kaum muda. Untuk itu, dalam kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih lagi yaitu bagi generasi muda, jangan sampai terjadi gejolak, misalnya diantaranya tawuran pelajar yang marak sekali terjadi saat ini, di mana yaitu para pelajar kadang-kadang tidak mau berpikir jernih, bahkan mereka menyelesaikan segala sesuatunya dengan tawuran pelajar. Nah, untuk itu mari kita hindari itu, karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama yaitu sila ketiga, yaitu adanya persatuan Indonesia. Jadi segala sesuatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya perselisihan, terlebih lagi yaitu bagi kaula muda, yaitu kaum pelajar. Nah, juga adanya ketidakpuasan terhadap pilkada, di mana orang menganggap bahwa pilkada ataupun pemilihan presiden maupun lainnya itu ada hal-hal yang tidak membuat mereka itu puas dengan pilihannya, karena pilihannya mungkin mengalami kekalahan ataupun yang lain. Nah, hal itu mengakibatkan mereka kemudian mengadakan istilahnya perkelahian ataupun mungkin mengakibatkan ketidakpuasan antara satu sama lain. Nah, kalau kita mengingat hal itu, maka kita harus mengingat kembali adanya Pancasila, bahwa Pancasila itu merupakan satu pemersatu bangsa, maka adanya perbedaan itu harusnya dapat membuat mereka itu bersatu kembali. Dan adanya perebutan lahan-lahan pertanian maupun tambang. Ya. Nah, hal ini tentu saja mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran bela negara itu adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Seperti kita ketahui ya anak-anakku semuanya, bahwa akhir-akhir ini sering sekali terjadi yaitu antara daerah perbatasan di negara kita itu yaitu sudah bergeser. Nah, tentu saja kewajiban kita sebagai bangsa negara yaitu harus mempertahankan, jangan sampai wilayah negara kita yaitu sampai tergeser dengan negara-negara lain. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yaitu adanya cinta tanah air. Yang dimaksud dengan cinta tanah air yaitu negeri kita yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu sekali kita cintai. Kesadaran bela negara adalah pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita terhadap tanah air, yaitu cinta kita terhadap tanah air tentu dapat diwujudkan dengan sebagai seorang pelajar, yaitu dengan membuang sampah tidak sembarangan dan lain sebagainya. Ya. Kita dapat mewujudkan semua ini dengan cara mengetahui sejarah. Ya. Selain itu, yaitu sejarah negara kita sendiri. Kita akan bangga kalau kita mengetahui sejarah bahkan budaya-budaya yang ada dan menjaga lingkungan kita yang kita pastikan yaitu termasuk disebut sebagai menjaga nama baik negara. Nah, yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan sikap yang harus kita sesuaikan, yaitu kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa.
Nah, yang ketiga Pancasila. Pancasila yaitu ideologi kita yang kita warisan, yang hasil bukan hanya diperjuangkan para pahlawan. Sungguh luar biasa, Pancasila bukan hanya teoritas dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu tergambar dalam sila-sila Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerukunan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu juga bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keragaman yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya. Contohnya seperti SEA Games, di mana para atlet berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan ulet, bekerja keras dalam menjalani proses masing-masing. Nah, kesadaran bela negara juga dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam pengamanan Siskampling. Nah, ini di masyarakat kita ini Siskampling ini sekarang kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah mulai menghilang dari tradisi-tradisi lama ya. Kalau dulu ini kita lihat bahwa Siskampling ini dijalankan betul-betul tertib ya, sampai dijadwalkan seluruh masyarakat mendapatkan yaitu jatah untuk mengadakan Siskampling pada malam hari, menjaga keamanan lingkungan sekeliling di masyarakat, serta membantu korban bencana dan membersihkan lingkungan serta mencegah bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba ini banyak sekali sekarang marak terjadi, bahkan di kalangan pelajar, kalangan selebritis dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita hindari hal-hal tersebut, jangan sampai kita termakan oleh atau ikut-ikutan dalam pergerakan narkoba yang ada. Nah, nasionalisme ini juga adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah bangsa lain, seolah-olah kita ini bangsa yang paling sudah hebat. Itu tidak boleh. Bahwa kita tetap saja yaitu keberadaan kita sebagai bangsa itu tetap akan membutuhkan bangsa-bangsa lain dalam bekerja sama maupun yang lain. Maka jangan terjadi yang namanya nasionalisme dalam arti sempit. Nah, nasionalisme dalam arti luas yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa adalah sama derajatnya. Ini bagus sekali. Ini harus kita tanamkan dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan dalam pembinaan nasionalisme Indonesia, yaitu diantaranya mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, serta mengembangkan sikap toleransi, serta memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, hal yang harus dihindari yaitu adanya sukuisme, yaitu di mana kita menganggap bahwa suku sendiri yang paling baik. Chauvinisme yaitu menganggap bangsa sendiri yang lebih unggul, dan ekstremisme yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan senjata. Nah, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan. Maka dari itu kita harus berjuang, apalagi sebagai seorang pelajar kita banyak ikut sumbangsihnya misalnya dalam mempertahankan bangsa dan negara dengan menjadi pelajar berprestasi, bahkan kalau perlu kita ikut event-event nasional ataupun internasional. Nah, ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah ataupun putus asa. Nah,
implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan keluarga. Misalnya yaitu kita ciptakan dengan menyaksikan film perjuangan, membaca buku perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada tiap-tiap hari-hari tertentu, yaitu tentu saja hari-hari nasional. Dalam kehidupan sekolah, misalnya yaitu melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, yaitu diantaranya memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, serta mendukung kebijakan pemerintah serta mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Nah, mematuhi peraturan hukum itu tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Demikianlah materi yang disampaikan, yaitu untuk materi MPLS tentang karakter pelajar Pancasila, yaitu tentang kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Nah, untuk kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap tinggal di rumah agar kita semua dalam kondisi yang sehat, dan kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu. Kiranya itu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.